Halo, Sobat Worluco. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana sebelum menjamu PSBS Biak di Stadion Batakan, PSM Makassar mengumumkan salah satu pemain yang tidak lagi bersama PSM Makassar, yaitu Andi Harjito. Dan perlu teman-teman tahu, Andi Harjito ini memang statusnya di PSM Makassar adalah pemain pinjaman, dan masa peminjamannya udah berakhir, dan PSM Makassar tidak memperpanjang masa peminjaman Andi Harjito, sehingga Andi Harjito harus kembali ke klub asalnya, yaitu Borneo FC. Dan tentunya PSM Makassar mengucapkan terima kasih atas dedikasi Andi Harjito selama berseragam PSM Makassar. Karena kalau tidak salah pemain ini datang dari Borneo FC ke PSM Makassar sebagai pemain pinjaman pada tahun 2023 awal Juni kalau tidak salah teman-teman. Dan di musim ini ya berakhirlah kebersamaan Andi Harjito bersama PSM Makassar. Dan kalau melihat catatan Andi Harjito selama berseragam PSM Makassar memang tidak begitu impresif teman-teman. Dari 17 laga yang ia lakoni bersama PSM Makassar, hanya 1 gol yang mampu ia catatkan. Dan di musim ini Andi Harjito belum sekalipun mendapatkan kesempatan untuk bermain bersama PSM Makassar. Jadi ya mungkin salah satu pertimbangan PSM Makassar tidak lagi memperpanjang masa peminjaman Andi Harjito, karena ya mungkin pemain ini tidak lagi masuk skema dari pelatih PSM Makassar, yaitu Coach Bernardo Topares, ditambah dengan catatannya yang tidak begitu impresif. Apalagi ditambah PSM Makassar mendatangkan 2 striker baru di paruh musim ini. Ini akan menjadi apa ya, masalah yang besar bagi Andi Harjito, sehingga kemungkinan besar untuk mendapatkan tempat di starting 11 PSM Makassar akan semakin sulit setelah kedatangan Balotelli dan Matheus Silva teman-teman. Jadi ini tentunya langkah yang baik untuk kedua belah pihak, baik PSM Makassar begitupun Andi Harjito, karena PSM Makassar menganggap Andi Harjito mungkin tidak akan bisa lagi mendapatkan tempat di lini depan PSM Makassar. Jadi langkah terbaiknya adalah tidak memperpanjang lagi masa peminjaman pemain tersebut, dan mudah-mudahan setelah kembali ke Borneo FC, Andi Harjito bisa mendapatkan tempat atau menit bermain bersama klubnya, yaitu Borneo FC. Karena kita tahu sendiri di PSM Makassar kemungkinan akan sangat sulit. Jadi ya apapun itu semoga yang terbaik untuk kedua belah pihak teman-teman. Nah, ngomong-ngomong pertandingan PSM Makassar versus PSBS Biak, pelatih PSBS Biak yaitu Emral Abus mewaspadai pemain baru PSM Makassar, mewaspadai striker baru PSM Makassar yang di laga debutnya mencatatkan 1 gol dan sekaligus menjadi pahlawan kemenangan PSM Makassar atas Persisolo. Tentunya siapa dia? Dia adalah Balotelli atau Albertin Joao Pereira teman-teman. Dan ya memang kalau melihat permainan dari Balotelli, meskipun ini masih awal-awal ya kita menilai permainannya, tapi ya untuk seorang yang baru pertama kali bermain di Liga Indonesia, ya pemain ini tentunya punya sesuatu yang bisa membuat pertahanan lawan merasa takut memang kalau melihat pemain ini, karena menurut saya dia punya heading yang bagus, mungkin dia juga punya kecepatan, dan kalau melihat dia juga punya kaki-kaki yang bagus juga. Jadi ya bisa dikatakan kalau pemain ini ya adalah pemain yang lengkap, headingnya bagus, shootingnya bagus, kecepatan dia punya, tinggi badan udah tinggi. Jadi ya sangat wajar jika pelatih PSBS Biak mengatakan kita harus mewaspadai striker baru PSM Makassar, yaitu Balotelli. Bukan hanya Balotelli tentunya yang harus diwaspadai oleh
Embral Abos. Banyak pemain-pemain yang harus diwaspadai oleh pelatih PSBS Biak ini, termasuk Nermin Haljaita, Matteo Silva. Kalau diberikan kesempatan, kedua pemain ini bisa saja menjadi masalah besar di lini pertahanan PSBS Biak. Jadi tentunya lini depan PSM Makassar saat ini ya cukup menjanjikan, khususnya untuk Balotelli. Melihat gol pertamanya di debutnya ini, tentunya para supporter PSM Makassar menginginkan hal lebih dari Balotelli. Tentunya menginginkan di setiap pertandingan Balotelli bisa mencetak gol. Begitupun dengan Matteo Silva, karena catatan manisnya di Liga 2 yang mampu mencetakkan banyak gol di Liga 2, tentunya Matteo Silva diharapkan juga bisa memberikan gol demi golnya ke PSM Makassar di Liga 1. Karena kita tahu performanya di Liga 2 juga cukup bagus sebagai penyerang. Jadi tentunya PSM Makassar membeli Matteo Silva, berharap juga keterampilannya mencetak gol di Liga 2 bisa ditularkan sampai ke Liga 1 bersama PSM Makassar. Jadi tentunya kita akan melihat nanti pada pertandingan berikutnya melawan PSBS Biak. Apakah Balotelli atau Matteo Silva akan mencetakkan kembali namanya di papan skor, atau Nermin Haljaita yang akan kembali menambah pundi-pundi golnya di Liga 1 di pekan ke-19 ini. Jadi kita lihat aja teman-teman, karena saat ini lini depan PSM Makassar ya cukup menjanjikan, tidak seperti di putaran pertama. Kita tahu setelah melihat lini depan PSM Makassar, pemain ini yang akan mengisi lini depan PSM Makassar, ya kita agak sedikit tertunduk, agak sedikit merasa bahwa ya pemain ini lagi. Tapi ya mau apapun itu ya kita harus menghargai juga. Yang namanya pemain terkadang ada masa-masa yang lagi di bawah, ada juga pada saatnya dia lagi di atas. Dan Balotelli sebagai pemain baru yang direkrut oleh PSM Makassar ya saat ini yang mendapatkan sedikit keberuntungan mungkin dengan gol pertamanya, dan tentunya itu akan menambah kepercayaan dirinya, dan tentunya kita berharap Balotelli bisa terus mencatatkan namanya di papan skor di pertandingan-pertandingan berikutnya teman-teman. Jadi kepergian Andi Harjito tentunya ini adalah kesepakatan kedua belah pihak. Jadi ya mudah-mudahan yang terbaik untuk keduanya, dan untuk pertandingan PSM Makassar melawan PSBS Biak tentunya kita berharap PSM Makassar bisa mendapatkan hasil positif kembali. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.